Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang saya banggakan, kita menyadari di negara di mana adanya urgensi prioritas penganggaran terbatas serta permasalahan terkait keterserapan lulusan di dunia kerja yang terbatas. Kita menyadari bahwasannya ada suatu regulasi yang perlu kita ubah, di mana di pihak kami yakin bahwasannya jurusan-jurusan dengan keterserapan lulusan yang banyak dapat dikatakan sebagai jurusan yang populer. Jurusan ini pula yang biasanya menjadi jurusan yang paling banyak diminati di antara yang lainnya. Sebagai contoh teknik atau ilmu komputer ataupun yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana calon mahasiswa ini berlomba-lomba untuk dapat masuk ke jurusan-jurusan yang dimaksud dengan berharap akan lebih berpeluang terserap dalam dunia kerja. Namun permasalahan ini terjadi ketika anggaran dana untuk pendidikan yang membengkak yang tidak diimbangi dengan adanya serapan lulusan mereka di dunia kerja. Di situasi di mana negara kita memerlukan perbaikan ekonomi yang masif dan berkelanjutan, sudah sepatutnya bagi kita untuk mengubah sistem pendanaan atau sistem penganggaran yang lebih efektif dan progresif, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami mengusulkan mekanisme di mana di sisi kami, semua program studi akan tetap diberikan subsidi, namun anggaran pendanaan atau subsidi akan diberikan secara proporsional sesuai dengan persentase atau angka penyerapan lulusan kerja. Program studi dengan angka penyerapan lulusan kerja yang tinggi akan ada prioritas untuk memberikan subsidi yang lebih besar, dan begitu pun sebaliknya. Lalu akan ada evaluasi setiap tahunnya dan penganggaran akan sesuai dengan hasil evaluasi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu tujuan kami pada debat ini sangatlah jelas, yaitu kami ingin memberikan subsidi secara proporsional untuk program studi berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan pada dunia kerja, Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke argumen saya, ada dua sanggahan untuk tim oposisi. Pertama, mereka mengatakan pihak oposisi datang dengan klaim bahwa semua jurusan akan berkembang lebih baik jika kita tetap menyamaratakan jumlah subsidi untuk semua jurusan. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak pernah dapat membuktikan hal tersebut, karena dengan fakta bahwa sekarang pada sistem yang ada sekarang, bahkan kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain ataupun negara-negara tetangga seperti Malaysia ataupun Singapura. Mengapa? Karena kita sadar bahwa ada hal yang salah dengan kualitas pendidikan, ada sistem yang salah dari sistem pendidikan Indonesia itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah dapat membuktikan bahwa status quo sekarang adalah hal yang terbaik yang dapat kita implementasikan untuk dunia pekerjaan. Yang kedua, mereka mengatakan dengan proposal kami, Indonesia hanya akan terus menjadi konsumen dari negara-negara visioner. Tentu saja kami katakan tidak. Bahkan pada kasus ini, merekalah tim oposisi yang akan menjadi konsumen untuk negara-negara yang lain, karena mereka tidak menginginkan adanya perubahan sistem, di mana kami yakin dengan proposal kami, jurusan-jurusan populer ini akan lebih mampu bersaing dengan negara-negara yang bersangkutan, karena infrastruktur yang sudah mulai dapat mengejar negara lain oleh atau imbas dari prioritas penganggaran yang mereka dapatkan lebih banyak daripada jurusan-jurusan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Masuk kepada argumen yang pertama, yaitu mengapa proposal ini dibenarkan. Bapak Ibu sekalian, pemberian subsidi secara proporsional berdasarkan program studi pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja harus dilaksanakan. Mengapa? Karena kita sadar dengan dana yang terbatas, kita masih harus mencari cara agar output atau lulusan di dunia pendidikan maksimal dan mampu bersaing di dunia kerja. Proposal ini akan memfokuskan anggaran untuk program studi yang sudah jelas memberikan kontribusi yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Namun yang perlu ditegaskan, jurusan-jurusan populer yang memiliki keterserapan dunia kerja yang tinggi ini memiliki perkembangan yang masif dan konsisten seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, anak-anak teknik masih tetap perlu memerlukan alat-alat atau infrastruktur terbaru, ataupun para mahasiswa medis, mereka membutuhkan alat medis terbaru yang lebih relevan untuk sekarang. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang murah dan tidak dapat didapatkan hanya begitu saja. Oleh karena itu, proposal ini tentu saja akan memberikan jaminan untuk menjaga kredibilitas ataupun kualitas lulusan dari prodi terkait, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu ditegaskan, di status quo sekarang, negara berada di situasi di mana sudah harus dapat memprioritaskan permasalahan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam konteks kita katakan pandemi COVID-19 yang melanda, di mana urgensi permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan anggaran tidak sedikit untuk membereskan atau menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Kami sadar walaupun hanya akan terjadi sedikit penghematan anggaran di sisi kami, karena semua jurusan atau prodi akan tetap diberikan subsidi, kami yakin walaupun dengan anggaran dana yang lebih difokuskan untuk COVID-19, kami yakin
Namun kami yakin pendidikan tidak dapat dilupakan begitu saja dalam pengembangannya. Kami yakin dengan tidak adanya dana tambahan untuk pendidikan akan tetap memberikan dampak baik yang signifikan untuk kemajuan industri pendidikan. Dengan cara menggunakan proposal ini dapat menjawab tantangan tersebut. Dengan adanya proposal ini, jurusan-jurusan populer yang notabene selalu membutuhkan infrastruktur dan alat-alat yang terbaru, tentu saja dengan adanya prioritas penganggaran dana, jurusan-jurusan yang membutuhkan hal tersebut akan mendapatkannya secara maksimal. Sehingga standar kualifikasi untuk dunia pekerjaan akan tetap terpenuhi sejalan beriringnya waktu, Bapak Ibu sekalian. Argumen yang kedua, mengapa dengan proposal ini mampu meningkatkan kualitas lulusan dan mampu meningkatkan serapan lulusan lebih banyak lagi. Kita menyadari kualitas lulusan akan sebanding dengan infrastruktur ataupun sarana prasarana yang lebih mumpuni. Jurusan-jurusan dengan tingkat keterserapan yang tinggi di dunia pekerjaan atau jurusan populer, biasanya mereka membutuhkan sarana prasarana atau alat-alat terbaru dan termutakhir. Di mana hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi di dunia kerja yang lebih tinggi dan selalu berkembang seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian. Prospek-prospek ini biasanya juga membutuhkan keterampilan baru, di mana beriringan dengan perkembangan pengaplikasian di dunia kerja. Hal ini akan lebih mudah dicapai di sisi kami karena penganggaran dana terkait kita katakan pengembangan keterampilan, workshop atau pembelian infrastruktur yang diperlukan sudah memadai yang akhirnya menciptakan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan zaman, Bapak Ibu sekalian. Di sisi kami, jurusan-jurusan dengan keterserapan tenaga kerja yang rendah atau jurusan-jurusan yang tidak populer akan tetap bertahan karena anggaran yang akan tetap kami berikan secara proporsional, Bapak Ibu sekalian. Bahkan akan memotivasi mereka untuk berkembang lebih baik lagi agar dapat meningkatkan jumlah lulusan mereka yang terserap di dunia kerja itu sendiri. Walaupun kami menyadari di skenario terburuk, jurusan yang tidak populer ini tidak dapat bertahan, kami katakan itu tidak apa-apa. Karena menurut kami, itu sudah merupakan permintaan dari masyarakat. Karena mereka melihat rendahnya keterserapan jurusan di dunia kerja. Mereka akan memilih jurusan lain yang lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya penyerapan tenaga kerja dapat meningkat lebih banyak lagi karena permintaan akan jurusan-jurusan yang tidak populer akan beralih kepada jurusan populer yang lebih banyak berkontribusi untuk penyerapan lulusan mereka di dunia pekerjaan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami sangat bangga menutup pihak pemerintah penutup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat beserta teman-teman berpikir yang saya hormati. Ya memang benar jika tenaga kerja Indonesia atau orang-orang yang bernaung di dalam suatu pekerjaan masih sangat bertolak belakang dengan dunia kerja yang ada. Bertolak belakang yang kami maksud di sini adalah adanya ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Di mana hal ini bisa disebabkan oleh tenaga sumber daya yang kurang memadai. Seperti contohnya mereka yang kurang edukasi atau kurangnya suatu dukungan seperti sarana dan prasarana dalam menjalankan sebuah pendidikan. Dengan istilah sekarang, seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya ada istilah bahwa sumber daya manusia atau pekerja yang ada di Indonesia digantikan oleh orang-orang yang berasal dari warga asing atau dari luar negeri. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas atau lebih berkompeten, agar orang-orang ini bisa menjadi orang-orang yang berkualitas dan bisa bersaing untuk diserap dunia kerja yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sudah berada di dunia globalisasi, di mana semua sudah bergantung dengan teknologi dan kemajuan-kemajuan terkini. Hal ini tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya jurusan-jurusan tertentu tersebut butuh dukungan yang lebih untuk bisa mengakses kemajuan-kemajuan selanjutnya. Dengan ini tentu adanya persaingan pada sarana dan prasarana yang diberikan. Contoh jurusan yang populer salah satunya adalah jurusan IT, di mana mereka harus selalu berinovasi dan harus selalu beradaptasi dengan alat-alat yang canggih. Tentu alat-alat canggih tersebut membutuhkan biaya pembelian yang tidak murah. Oleh karena itu, subsidi untuk program studi yang khusus ini kami maksudkan adalah suatu hal yang sudah tepat. Sanggahan terhadap
kepada pihak pembuka oposisi, mereka mengatakan bahwasanya subsidi hanya akan pantas untuk disalurkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, di mana mahasiswa-mahasiswa yang dianggap untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan atau kurang biaya dalam dunia pendidikan adalah orang-orang yang pantas untuk bisa mendapatkan subsidi ini. Tetapi perlu kami tegaskan bahwasanya untuk biaya pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa yang merasa kurang mampu atau tidak bisa membayar biaya tersebut, mereka bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan biaya bantuan dari pemerintah di luar biaya subsidi, seperti KIP kuliah dan lain-lain. Karena apa? Karena biaya subsidi yang kami maksudkan adalah biaya subsidi tersendiri untuk jurusan-jurusan khusus tersebut. Mereka juga bisa mendaftarkan diri untuk menerima bantuan beasiswa di luar pemerintah, seperti beasiswa-beasiswa yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia, seperti perusahaan Sampurna, Jarum, dan lain-lain. Karena apa? Karena perlu kami tegaskan kembali, subsidi yang kami maksud adalah subsidi yang benar-benar terfokus atau subsidi yang benar-benar hanya akan kami gunakan untuk membantu pengembangan program studi-studi terkhusus untuk kemajuan. Karena program studi tersebut tentunya tidak mendapatkan bantuan secara cuma-cuma untuk mahasiswanya saja, tetapi subsidi yang kami salurkan adalah subsidi yang nantinya digunakan oleh pihak kampus tidak hanya untuk membayar atau pengurangan UKT untuk siswa-siswa yang ada pada program studi tersebut, tetapi juga digunakan untuk sarana dan prasarana jurusan tersebut agar untuk menunjang kualitas mereka untuk bisa lebih berkompeten. Argumen saya pada pidato kali ini, mengapa kami percaya bahwasanya subsidi khusus ini akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang lebih baik dan penyerapannya akan lebih optimal. Yang pertama, sumber daya manusia yang dikeluarkan bisa terjamin dengan dukungan-dukungan yang diterima saat mereka melakukan pendidikan di universitas tersebut. Karena apa? Karena sumber daya yang kami maksud sebelumnya sudah dibentuk atau sudah kita edukasi untuk bisa bersaing di dalam dunia kerja. Dukungan ini tentunya merupakan hasil dari implementasi atau hasil dari bentuk sebuah subsidi yang kami berikan. Mereka tentu sudah bisa menguasai dunia kerja yang mereka hadapi dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Seperti contoh jurusan IT dan jurusan mesin yang membutuhkan biaya yang mahal sudah kami alokasikan dananya untuk kebutuhan sarana dan prasarana mereka. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia dipastikan sudah dapat bersaing. Seperti yang kita ketahui, sumber daya di Indonesia masih dianggap remeh atau Indonesia belum bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan dunia luar, di mana mereka masih kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Seperti status quo sekarang, kami mengakui adanya usaha pemerintah untuk memasukkan tenaga kerja asing yang menyebabkan istilah peremehan dari warga sendiri kepada pemerintahnya, bahkan peremehan dari negara lain. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menghilangkan narasi-narasi yang tidak benar tersebut. Kami berusaha untuk menghilangkan pernyataan tersebut dengan upaya kemajuan program studi yang berhubungan dengan era globalisasi, di mana era globalisasi ini sangat tergantung dengan kemajuan teknologinya. Oleh karena itu kami berusaha untuk bisa mendukung jurusan-jurusan yang berhubungan dengan teknologi tersebut. Yang kedua, mengapa kami percaya apa yang kami keluarkan tentu akan menghasilkan hal yang lebih besar atau adanya umpan balik yang baik. Karena Indonesia bisa bersaing dengan kemajuan seperti negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih menjadi negara berkembang, di mana mereka masih belum bisa mengelola apa yang mereka punya. Mereka masih bergantung dengan tenaga-tenaga dan alat-alat yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, dengan subsidi dan perhatian khusus ini terhadap jurusan-jurusan yang banyak dibutuhkan untuk kemajuan ke depannya, dan dengan subsidi proporsional yang kami berikan atau perhatian khusus ini akan membuat Indonesia ke depannya bisa mengelola kekayaan yang ia miliki dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya,
Indonesia merupakan negara yang kaya akan minyak bumi, tetapi Indonesia belum bisa untuk mengelolanya. Perbandingan untuk pihak pemerintah tidak mengatakan bagaimana dampak jangka panjang untuk pendidikan, dan pihak oposisi tidak menjelaskan bagaimana status quo sekarang. Tetapi pada pihak kami membahas proposal ini akan memberi efek yang baik untuk pendidikan di Indonesia bagi pihak pemerintah, dan bagi pihak oposisi kami memberikan bahwasanya kami akan mempertahankan jurusan populer maupun tidak dengan pembagian subsidi proporsional. Oleh karena itu kami percaya tim kami yang akan memenangkan mosi ini.